Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita semua dapat melakukan pembelajaran daring ini dengan baik. Amin. Seperti biasa ya, pembelajaran kita kali ini masih tetap daring, masih tetap online dan belum bisa diperkenankan untuk bertatap muka karena pandemi. Kita semua berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu, cepat usai, dan kita semua bisa melakukan sebuah pembelajaran dengan seperti biasa ya, dengan tatap muka. Dan saya ingatin semua ya, untuk kalian selalu senantiasa melakukan protokol kesehatan, yaitu 3M, mencuci tangan sesering mungkin, memakai masker, dan menjaga jarak. Apabila kalian ingin bepergian jauh atau dalam keadaan mendesak. Apabila tidak dalam keadaan mendesak, lebih baik kalian tetap berada di rumah saja mengikuti anjuran dari pemerintah, yaitu di rumah saja. Oke, untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita semua membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini ya, di kelas 9A SMPN 1 Atap Negeri Talun, mata pelajaran matematika. Dengan materi matematika hari ini yaitu tentang kekongruenan dan kesebangunan. Sebelum itu saya akan menjelaskan perbedaan antara kongruen dan sebangun, serta pengertian dari kongruen dan sebangun. Pasti kalian bingung kan? Apa sih perbedaan dari kongruen dan sebangun? Apa sih itu kekongruenan dan kesebangunan? Dan untuk mempermudah kalian memahami materi atau definisi dari kongruen dan sebangun, atau mengetahui tentang perbedaan antara kongruen dan sebangun, saya di sini akan menggunakan media pembelajaran atau alat peraga matematika tentang kekongruenan dan kesebangunan agar kalian cepat paham atau mengerti apa sih itu kongruen dan sebangun. Nah, di sini saya menggunakan alat peraga atau media pembelajarannya, yaitu dengan judul Puzzle Kangen. Kalian pasti tahu kan puzzle, dan kalian tahu nggak kangen? Iya, kangen bukan rindu ya, bukan rindu dengan mantan, tapi di sini puzzle kangen itu kepanjangan dari puzzle, kongruen, dan sebangun. Oke, untuk cara menggunakan alat atau media pembelajaran ini, saya taruh di sini ya. Di sini ada papan puzzle dan ada bagian-bagian kosong yang berbentuk bangun datar. Dan di sini juga ada potongan-potongan puzzle yang berbentuk bangun datar juga, yang nantinya akan dipasang ke puzzle yang kosong. Dan di sini juga ada bagian potongan puzzle yang kecil. Nah, caranya untuk mengetahui apa itu kongruen dan sebangun, mari kita mulai atau cara untuk menggunakan alat atau media pembelajaran ini. Oke, yang pertama kita masukkan puzzle yang berbentuk persegi panjang ke puzzle kosong yang berbentuk persegi panjang juga. Kita pasang di sini. Dan untuk di sini berarti berbentuk segitiga sembara. Kita masukkan. Dan juga jajar genjang kita masukkan juga. Dan di sini ada trapesium. Masing-masing sudah terisi. Nah, untuk mengetahui itu kongruen atau sebangun, kita lihat di sini. Sisi yang kosong tadi sudah terisi dengan potongan puzzle yang tadi, yang berbentuk persegi panjang, segitiga, trapesium, dan layang-layang. Kita lihat di sini, sisi-sisi yang bersesuaian itu
sama besar, dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dan di sini juga segitiga sisi segitiga di sini dengan puzzle berbentuk segitiga yang kosong tadi itu sama panjangnya, dan di sini juga sama panjangnya, dan di sini juga sama panjangnya. Untuk pengertiannya, berarti dua buah bangun yang sisi-sisi yang bersesuaiannya itu sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaiannya itu sama besar, maka bangun tersebut dikatakan kongruen. Paham? Oke, saya kira paham. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita lepaskan kembali puzzle-puzzlenya, sudah kita pasang kembali dengan potongan-potongan puzzle yang lebih kecil. Nah, kita pasang ya sesuai dengan bentuk bangun yang sudah tersedia. Kita isi bagian-bagian kosong ini dengan potongan-potongan bangun datar yang lebih kecil. Di sini ada persegi panjang, ada trapesium, ada segitiga sembarang, dan ada jajar genjang. Nah, di sini semuanya masing-masing tidak menutupi bagian dari puzzle bangun datar yang di sini ya. Tetapi apakah ini adalah kongruen? Bukan. Kalau kongruen kan tadi kan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Sedangkan ini tidak sama panjangnya. Tetapi kita lihat apabila di sini adalah sisinya 14 cm, sedangkan yang persegi panjang di sini adalah 7 cm, maka dua bangun ini memiliki perbandingan. Perbandingannya yaitu 1:2. Dan misalnya di sisi samping sini adalah 8 cm, sedangkan di sini adalah 4 cm, maka sisi dari persegi panjang yang kecil dan persegi panjang yang besar itu adalah perbandingannya 1:2. Maka dua buah bangun ini dikatakan sebangun. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebangun adalah dua buah bangun datar yang sisi-sisi yang bersesuaiannya itu memiliki perbandingan yang sama, dan sudut-sudut yang bersesuaiannya itu sama besar. Oke, itu penjelasan dari perbedaan atau pengertian dari kongruen dan sebangun. Selanjutnya akan saya berikan contoh dari contoh soal dari kongruen dan sebangun ya. Di sini saya mempunyai dua buah segitiga yang kongruen. Nah, di sini ada segitiga. Dikatakan di sini adalah segitiga kongruen, dua buah segitiga yang kongruen. Oke, kita akan kasih nama di sini P, di sini Q, di sini R, S, dan T. Dan diketahui bahwa panjang PQ adalah 8 cm dan panjang PR adalah 10 cm. Dan panjang dari ST adalah 8 cm. Karena dua buah bangun segitiga ini adalah kongruen, maka sisi-sisi yang bersesuaiannya itu pasti sama. Oke. Maka ditanyakan di sini adalah ditanyakannya panjang SR. SR berarti kongruen dengan sisi QR. Nah, kita ketahui bahwa segitiga PQR adalah
kongruen atau sama dengan segitiga RST. Nah, maka yang ditanyakan adalah panjang SR. Nah, karena kongruen, maka kita akan mencari panjang QR karena sama panjangnya dengan RS. Mari kita jawab. Kita jawab soal ini dengan menggunakan teorema Pythagoras. Di sini kita akan mencari QR sama dengan akar dari PR kuadrat dikurangi PQ kuadrat sama dengan akar PR kuadrat berarti panjangnya 10 cm kuadrat dikurangi panjang PQ adalah 8, berarti 8 kuadrat sama dengan di sini 10 pangkat 2 adalah 100 dikurangi 8 pangkat 2 atau 8 kuadrat adalah 64. Jadi 100 dikurangi 64 adalah akar 36. Akar dari 36 adalah 6 cm. Kita ketahui bahwa panjang QR adalah 6 cm. Jadi kita sudah mengetahui panjang QR dan kita sudah mengetahui juga panjang SR, bahwa QR sama dengan SR. Jadi SR adalah 6 cm. Paham? Dan untuk contoh yang kedua di sini adalah saya mempunyai dua buah bangun segitiga, yaitu segitiga PQR dan segitiga PST atau PTS ya. Diketahui bahwa dua segitiga ini adalah segitiga yang sebangun, maka sisi-sisi yang bersesuaiannya itu memiliki perbandingan dan sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Di sini ada dua buah segitiga. Diketahui bahwa panjang dari PS adalah 4 cm dan panjang PR yaitu 4 ditambah 8 yaitu 12 cm. Nah, karena memiliki perbandingan 1 banding 2. Di sini panjang PS itu adalah sama dengan panjang PT dan panjang dari PR adalah sama dengan panjang dari PQ. Dan di sini ada ST juga udah diketahui yaitu 2 cm dan QR itu kita akan mencari panjang QR. Karena segitiga PQR adalah sebangun dengan segitiga PST, maka berlaku penyelesaiannya itu dengan perbandingan. Jadi kita akan mencari panjang QR. Maka ST per RI berbanding dengan panjang PS dengan PR. ST kita sudah diketahui bahwa ST adalah 2 cm per RQ. Kita akan mencarinya ya. PS kita sudah ketahui bahwa panjang PS adalah 4 cm dan panjang dari PR adalah 12 cm. Maka berlaku kali silang. Maka RI dikali
eh, dikali 4 sama dengan 2 dikali 12. Dan RQ kita pindah ruas 4-nya, 2 dikali 12 per 4. Maka RQ sama dengan 24 dibagi 4, yaitu adalah 6 cm. Jadi panjang RQ adalah 6 cm. Jelas? Itu dia pembelajaran kita hari ini. Apabila kalian ada yang belum paham atau ingin ada yang ditanyakan, kalian boleh bertanya. Saya sudah membuat form dari GCR, sudah saya share untuk sesi tanya jawab ya. Dan nanti saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari kalian, dan saya akan membuat video yang video tentang tanya jawab pertanyaan dari kalian tentang kongruen dan sebangun ya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.